جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita lanjutkan kajian Ad-Da' wa Dawa. Sebelumnya kita telah membahas hadis yang disebutkan dalam At-Tirmidzi, yakhruju fi akhir zaman qaumun yakhtiluna dunya bid-din. Maka kita sekarang masuk ke pembahasan atau masuk ke athar yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Zakara Ibnu Abi Dunya min hadithi Ja'far bin Muhammadin an abihi an jaddih qala Ali. Nah, ini adalah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuh. Akan ada nanti suatu saat zaman, suatu masa, la yabqa minal islami illa ismuh, yang mana tidak tersisa lagi dari Islam selain cuman namanya saja. Jadi Islam tinggal namanya doang pada waktunya nanti. Wala minal qur'ani illa rasmuh, tidak tersisa dari Al-Quran melainkan sebatas apa? Sebatas tulisannya saja, rasmnya saja. Kemudian masajiduhum yawma idzin amirah, masjid-masjid kaum muslimin pada saat itu amirah. Amirah itu makmur, tegak, megah. Masjid-masjid megah. Ya, sekarang masjid-masjid termasuk megah enggak? Dibandingkan zaman Nabi pastinya jauh banget, megah sekali. Ya. Kemudian meskipun begitu, wahya kharabun minal huda, tetapi kosong akan petunjuk. Ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama mereka ketika itu adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di kolong langit. Allahu musta'an. Minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud. Fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Jadi fitnah itu muncul dari mereka. Imma satu, disebabkan mereka memakai libas, memakai pakaian ilmu, tapi yang mereka tawarkan adalah kejahilan. Itu fitnah. Karena di balik itu ada khida', penipuan, dan penipuan itu kan termasuk bagian dari fitnah. Atau imma kedua, mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah padahal mereka begitu. Maka ini termasuk juga fitnah yang muncul dari mereka. Atau yang ketiga juga bisa dikatakan, yaitu fatwa-fatwa yang mereka tuturkan itu fatwa sesuai hawa nafsu. Ini juga fitnah. Semua fatwa yang didasari hawa nafsu maka pasti menjadi fitnah dan menyebarkan fitnah. Ada salah satu gus-gus itu bilang orang-orang dulu, para wali dulu itu susah payah mengislamkan orang. Ini malah zaman sekarang ada orang ada yang suka memurtadkan orang gara-gara tidak suka tahlilan. Kita bilang, Gus, emang siapa yang murtadin orang? Ya kan? Padahal katanya nih Pak Gus ini para pinter gitu loh katanya. Kalau emang bener itu ngomong kayak gitu, nggak ada yang kita. Apakah gara-gara tahlilan terus orang jadi musyrik?
Nggak pernah, nggak ada di antara kita tuh yang mengkafirkan pelaku tahlilan, dikafirin gitu aja, nggak ada. Tahlilan ya antum, kafir dong, gitu. Nggak ada. Imam masjid, tanya dulu, imam masjidnya tahlilan nggak? Kenapa? Kalau tahlilan saya nggak mau sholat, kenapa? Kafir? Nggak ada kayak gitu. Ya, dikira kita mengeluarkan orang Islam dari agamanya gitu gara-gara dia tahlilan? Enggak. Gara-gara kalimat-kalimat seperti ini dari sebagian gus-gus ini, atau sebagian gus ya, nggak banyak lah insya Allah. Gara-gara kalimat seperti ini yang tersebar di mana-mana, akhirnya mindset orang-orang banyak yang mengatakan, wah, Wahabi itu mengkafirkan pelaku tahlilan. Lihat tuh, kan fitnah jadinya. Fitnah dalam artian selain tuduhan palsu, juga menjadi pencegah dakwah sunnah gitu loh, penghambat. Tapi insya Allah semoga makar mereka Allah redam ya. Wa fihim ta'ud, dan fitnah itu juga akan kembali kepada mereka. Ini kembali kepada mereka satu, maksudnya adalah dosanya kembali ke mereka. Iya, semua dosa fitnah itu kembali kepada pengucap pertama yang menyebarnya, itu pasti ya. Atau kembali kepada mereka yang kedua, madarat duniawinya akan kembali kepada mereka. Banyak dari ulama su yang mendapatkan harta untuk dimakan dari fitnah yang mereka sebar, banyak ya, tetapi harta-harta tersebut akan menjadi bala buat keluarganya. Anak-anaknya bengal misalnya, atau dia rakus akan harta. Nah, itu sudah menjadi fitnah yang kembali pada dirinya. A'udzubillahi min dzalik. Wa dzakara min hadithi Samaki bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abih qala idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin adzina Allahu bihalakiha. Jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri, di suatu daerah, berarti Allah telah mengizinkan kebinasaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan rahmat kepada Bapak Anies Baswedan ya, yang dengan kebaikannya dan juga dengan izin Allah semuanya ini ya, sebenarnya beberapa usaha perzinahan atau lokalisasi atau yang menjurus kepadanya itu ditutup ya. Mungkin tidak komplit, tetapi ini suatu gebrakan yang sebenarnya kalau antum perhatikan, orang-orang kafir itu mulai gentar sekarang. Kerasa nggak? Mulai kicep. Itulah ikhwah, dan semoga Allah berikan bimbingan kepada seluruh kaum muslimin dan juga seluruh penguasa negeri ini ya. Ada contoh di sini yang gamblang ya, masya Allah. Semoga Allah rahmati beliau. Kalau memang ternyata misal ini kita bukan masalah politik murni ya, tapi kita mendoakan orang-orang baik. Kalau memang menjadi penguasa negeri ini kelak, baik wakilnya atau presidennya adalah kebaikan dan tidak menjadi lahan fitnah bagi beliau, maka kita doakan semoga Allah mudahkan. Tetapi jika menjadi presiden atau wakilnya mengubah prinsip beliau dan menjadi fitnah buat beliau, maka kita mohon pada Allah semoga Allah gantikan yang lebih afdal. Ya, karena kasihan ada orang yang tadinya sebelum menjadi atas itu masya Allah, tapi ketika sudah di atas maka kesulitan dia untuk menahan fitnah ya. Jadi ada kulihat negeri ini adalah negeri yang akan Allah jaga insya Allah ya, asal dengan syarat masyarakatnya ini menghindari zina, riba dan semisalnya. Jika zina dan riba ini zahara, lihat zahara di sini berarti kan apa? Tampak, bukan sesuatu yang disembunyi-sembunyikan lagi gitu loh. Sekarang riba nampak gak? Di mana-mana riba itu. Sampai cicilan motor di pinggir jalan ya, kredit motor dimulai dari 50.000. Dan antum bisa boyong itu motor 50.000. Cicilan pertamanya di Bekasi nih sekarang. Dulu waktu anak masih di Jakarta tinggalnya, pergi ke Bekasi sama driver
Ngelihat cicilan motor dia start from 50.000. Dan itu stand motor itu di pinggir jalan. Motornya bejibun itu. Mulai dari 50.000, Anda nggak tahu 50.000 ini biaya administrasi atau apa. Tapi ini menunjukkan mereka mempermudah riba gitu loh. Nggak mungkin orang ini nggak pakai riba, nggak mungkin. Mulai dari 5.000 Pak, nggak ada riba. Nggak ada manusia kayak gitu. Pasti mereka pengen kayak gitu karena pengen merenggut keuntungan dari qard, dari jual beli non tunai, ya kan? Zina, zahir tidak zina itu. Sekarang di YouTube sudah banyak sekali yang menjurus dan zahir dan tidak tahu malu dan seterusnya. Kalau sudah di suatu kampung daerah ya, itu tersohor kayak gitu, sesuatu yang tidak dianggap tabu lah, maka Allah akan izinkan kehancurannya. Wa min marasilil Hasan, di antara mursal, hadis mursal dari Al Hasan Al Basri dikatakan, idza adharan nasu al-ilma wa dhayya'ul amal. Nah, jika orang-orang sudah mulai menzahirkan ilmu, menampakkan ilmu, namun mengabaikan amal, menyanyiakan amal. Jadi ilmu itu ditampakkan. Ini yang harus hati-hati untuk kita di zaman sekarang. Ilmu ini sudah zahir. Tulabul ilm sudah banyak. Antum lihat di media sosial, banyak dari penuntut ilmu sudah mulai berbicara. Banyak bikin artikel, tulisan, pendapat dan seterusnya dari status-status mereka. Tapi yang lebih harus betul-betul sekarang diperhatikan yaitu masalah wadhayya'ul amal, disia-siakan amalan. Kita punya teman-teman dan juga jangan-jangan diri kita sendiri. Untuk masalah nahwu luar biasa, detail. Masalah fikih, perbandingan antar mazhab fikih, ya. Kemudian detail dalam tafri' al-masail, masalah khilafiyah dan seterusnya. Itu luar biasa. Tapi Anda melihat sendiri bahwasanya anak-anak ini untuk beramal susah. Ikhwan dai-dai ini mengamalkan itu susah. Ya. Ada kata Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyak itu telah membuat kalian lalai. Dan di antara bentuknya disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab lain di Al-Fawaid dan juga di kitab Ad-Dawa mungkin, yaitu bahwasanya di antara bentuk takatsur at-takatsur fil ilm. Seperti apa at-takatsur fil ilm? At-takatsur fil ilm itu adalah antum memperbanyak ilmu betul-betul, tetapi untuk pengamalannya itu kurang. Jadi pengamalannya kurang, minus bahkan kadang-kadang. Boleh jadi di zaman sekarang antum akan melihat seorang pemuda, dai muda yang allamah, syekh, masya Allah dia luar biasa, ilmunya masya Allah. Tapi ketika antum melihat kesehariannya seperti tidak punya amalan. Takatsur fil ilm. Ya. Dan mungkin antum melihat tulisan-tulisan beberapa penuntut ilmu bisa mencabangkan masalah fikih ini, kemudian bisa mentarjih ini, bahkan bisa mentahdzir fulan dan seterusnya. Tapi kalau antum lihat amalan dia apa? Enggak ada amalannya, khalas. Ya amalannya itu aja. Mentahdzir atau merinci masalah ilmu yang tidak begitu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi idza adhara an-nasu al-ilma wa dhayya'ul amal. Orang-orang sudah menampakkan ilmu tapi mereka menyanyiakan amalan, enggan beramal. Wa tahabbu bil alsun, dan mereka saling mengatakan cinta dengan lidah-lidah mereka. Ngerti maksudnya ini? Tahabbu bil alsun. Mereka cuman bilang I love you doang tapi dengan lisan saja. Sementara tabaghadu bil qulub. Mereka saling membenci dengan kalbu mereka. Kira-kira ada nggak kayak gini, ikhwan? Apalagi orang-orang yang haus kekuasaan. Antum melihat mereka itu ketika berkoalisi, tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub.
Anda yakin sekali itu. Koalisi-koalisi antar partai itu permainan dunia semua yang tidak apa ya. Kalau antum ada di sana, antum akan melihat dibandingkan dengan majelis ilmu atau dibandingkan dengan orang jujur, antum akan sesuatu yang bikin muntah. Kemunafikan. Ya. Yang dulunya dianggap bermusuhan atau digadang-gadangkan bakal bermusuhan, akhirnya saling mencintai satu sama lain, tapi masing-masing demi kepentingan pribadi dan dunianya. Gak ada demi kepentingan akhirat kecuali yang Allah rahmati. Tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Antum jangan kira ketika ada konferensi partai, ada yel-yel antar partai dengan bendera hizbiyah mereka. Kemudian kita serukan gini ya Pak, dan seterusnya ya, dengan demonstrasi yang luar biasa. Ya, kemudian ayo kita koalisi dengan partai ini biar terangkat dia nanti. Kabinet kita juga ada nanti yang tersusupi di DPR dan semisalnya. Tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub. Ya, ada yang juga yang sebaliknya. Tabaghadu bil alsun wa tahabbu bil qulub. Gubernur ini dijelek-jelekan oleh partainya sendiri. Ya. Skenario sandiwara. Gak pantas ini. Main media sosial mulu ini, ya. Tapi di balik itu sebenarnya tahabbu bil qulub. Itulah panggung sandiwara. Ini semua nih sandiwara. Ya, lihat, idza adhara an-nasu al-ilma wa dhayya'ul amal. Ini sandiwara. Orang yang menampakkan ilmu dan dia malas beramal, pasti itu ahli sandiwara di mimbar dakwah. Wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub, ini juga sandiwara, biasa di mimbar politik. Ya, biasa di mimbar politik. Atau sebaliknya, tabaghadu bil alsun wa tahabbu bil qulub, ini juga di mimbar politik biasanya. Biasanya di mimbar duniawi. Tidak ada orang yang berukhuwah Islamiyah dengan ilmu, dengan amal saleh sesuai sunnah, hanya menzahirkan ilmu dan gak mau beramal, gak kayak gitu. Dan hanya ngomong di lidah tuh, uhibbuka fillah, barakallahu fik, tapi hatinya itu enggak, itu bukan ukhuwah yang benar. Tapi ukhuwah yang benar adalah kita sama-sama ayo zahirkan ilmu dan kita sama-sama ayo kita beramal. Artinya amalan ana dengan antum itu sama gitu loh. Jangan misalnya ana memang dai, ana baca buku, ana pengen antum baca kitab juga. Ana salat duha, antum juga salat duha lah. Ya kan gitu? Apa bedanya gitu lah? Kita sama-sama gitu loh. Enggak ada bedanya di sini antara ustaz dengan thalib, enggak ada. Anak qiyamul lail, antum qiyamul lail juga. Jangan kemudian antum enggak qiyamul lail, akhi. Enggak, itu khusus untuk ustaz aja. Enggak ada kayak gitu. Semua qiyamul lail. Ya kan? Kemudian kalau misalnya anak katakan uhibbuka fillah, itu bukan karena basa-basi mujamalah, karena antum punya fulus banyak atau baru gajian di awal bulan, enggak. Tapi memang uhibbuka fillah. Iya. Dan antum akan lihat majelis-majelis ilmu yang di dalamnya memang saling mencintai karena Allah, tidak ada tabaghut bil qulub, antum kerasa banget insyaallah. Dan ilmu itu mudah ngeresep di majelis seperti itu. Coba kalau di majelis yang heterogen, ada hizbi fulan, ada dari partai fulan, ada dari ini, dari itu, dari ya pokoknya semua makhlukat itu ada di situ. Ya. Ustadznya juga kan harus hati-hati ngomong. Meleset sedikit kesinggung satu. Tuh, kayak enak kan majelis kayak gitu? Karena apa? Mereka kelihatannya tahabbu bil alsun, tetapi ada masing-masing gontok-gontokan sebenarnya. Ada juga musuhnya yang awas lo, lihat ya, kepleset sedikit gue expose lo. Ada juga yang nungguin gitu. Tuh lihat, nggak enak. Wa taqata'u al-arham, dan kalian saling memutus tali rahim. Memutus tali rahim, maka apa kemudian balasannya? La'anahumullahu inda dzalika.
Ya mereka karena mereka hanya mengucapkan cinta dengan lidah doang, tapi hati itu saling membenci satu sama lain dan bahkan memutus tali rahim, maka Allah melaknat mereka karena itu. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka saat itu Allah menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan mereka. Taib, wa fi sunani Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Umar bin Khattab qal kuntu 'ashrati rahtin minal muhajirin 'inda Rasulillah SAW. Aku adalah orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW. Fa aqbala 'alaina Rasulullah SAW biwajhihi. Maka pada saat itu Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin sekalian, khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 perkara dan semoga aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara berikut dan semoga kalian tidak mengalaminya. Apa itu? Ma zaharat al-fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa betulu bit-tawa'ini wal auja'i allati lam takun fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah tampak perbuatan keji atau zina pada suatu kaum sampai-sampai fahisha di sini zina, sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa berbagai wabah taun dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Dan hadis ini ikhwan dijadikan dalil dan hujjah oleh sebagian rekan yang memang mereka menganggap diantara penyebab COVID adalah tersebarnya zina. Ya mungkin benar, wallahu a'lam. Kemudian itu pertama, itu masalah zina. Yang kedua, wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa betulu bisinina wa syiddatil mu'nati wa jawris sultan. Ini dia nih. Yang pertama tadi relevan mungkin insyaallah apa yang terjadi tentang COVID dan seterusnya itu karena orang-orang mulai menzahirkan zina atau fahisyah, kekejian. Yang kedua ini juga sangat relevan. Tidaklah ada suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Ya. Ada teksnya nggak gini? Ada. Mengurangi takaran dan timbangan. Mikyal, takaran, mizan, timbangan. Ya, itu bedanya kan? Kalau mikyal itu kan takaran apa ya? Kayak massa gitu ya. Tapi kalau mizan itu kan berat. Beda ya? Kalau minyak wangi masuk ke mana? Takaran. Kan? Minyak yang spesies biasa air cairan takaran mikyal. Beras takaran bisa takaran ya? Orang posyandu ditimbang dapat kacang hijau. Jadi bisa dikurangi itu mikyal dan mizan. Misal, bahkan ini kan mikyal maksudnya. Ini takaran ini. Ini 12 mili. Ana lagi promo enggak ini hadis Nabi ya. Ini 12 mili ikhwan. Oke. Nah, kita ini harus dalam masalah ini bibit atau bukan, gitu. Pembeli nanya, ini bibit bukan? Kita bilang ini bibit. Tapi kita campur takarannya dengan solviol misalnya. Ya. Masuk enggak ke hadis ini? Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizan. Ya, anak terusin dulu. Illa betulu bisinina wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran atau timbangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun, pancaklik dan penguasa yang zalim.
Mungkin kalau kekeringan bertahun-tahun kita nggak dapat, alhamdulillah ya. Ya kan? Orang baru tadi malam hujan, Pak. Panceklik sebagian dari tanah Indonesia ada, ya. Cuman nggak seperti Arab gitu kan. Tapi penguasa yang zalim nggak usah ditanya kok ini ya. Nggak enak ngomonginnya. Ya. Iya. Ternyata sebabnya diantaranya adalah tanqis atau naqs fil mikyal wal mizan. Dan ini bab yang wasi' jiddan ikhwan. Bab yang sangat-sangat luas. Lebih-lebih masalah mikyal dan mizan itu sesuatu yang keseharian kita. Dalam akad jual beli kita kan ada kaitannya dengan mikyal mizan, ada. Beras, minyak goreng, ya. Nah, oke, yang relevan sekarang yang dekat tamanin parfum misalnya, biasanya jual nih 80.000 sih. 12 mili misalnya. Bibit, bilang bibit. Kalau Anda bilang bibit berarti harus bibit dan 12 mili, plek gitu loh. Tapi kalau misalnya dikurangin takarannya, nah ini dia muskilah. Nah, dikurangin takaran, imma dikurangin, memang dikurangin fisiknya, betul dikurangin takarannya, atau imma dikurangin di sini adalah dikurangin zat bibitnya, ditambah dengan campuran. Dan Anda nggak ngomong kalau ini campuran, orang ini bibit, masuk ke dalam sini, kawan. Hal yang kecil loh, kena, hal yang kecil loh. Artinya 12 mili plus campuran tadi gitu ya? Enggak, 12, ini kan ini 12 mili nih, segini sebetulnya. Anda bilang ini bibit, Anda bohong. Ini 10 mili bibit, 2 mili campuran solviol. Memang nggak jauh kualitasnya, betul nggak jauh. Tetapi tetap itu merupakan bentuk naqs fil mikyal dan kadzib dalam bai', nggak berkah dan nggak halal. Ya, ada yang pesan kemarin, misal Anda kasih contoh aja. Kita punya aroma, misalnya ini sebagai contoh real ya, Anda nggak lagi jualan, tapi kalau Anda mau beli nggak apa-apa. Misalnya, nama Anda punya versi asli bibit dan semua bibit gaharu, misal gaharu mawar misalnya. Versi bibit asli dari Saudi, oke? Harganya beda. 80.000 per botol ini misalnya. Dan ternyata di Indonesia Anda juga punya produk yang Anda beli kulakan gaharu mawar juga, tapi versi Indonesia dan lebih murah 3 kali lipat. Misal kemarin ada yang beli itu gaharu mawar 12 mili, waduh, 12 mili yang bibit yang asli Saudi kita nggak punya, udah habis. Maksudnya yang ada paling botol-botol 6 mili dan seterusnya. Ada tim nanya, gimana Sat? Apa kita pakai gaharu mawar yang versi biasa, refill aja biasa Indonesia? Jangan. Walaupun bisa benar 12 mili, tapi harganya jauh gak? Jauh. Dan yang Anda jualkan kan versi Saudi. Anda bilang ke konsumennya. Maka kalau Anda pakai bibit versi Indonesia, ini masuk ke dalam semakna dengan hadis ini? Masuk. Karena ini sama dengan mengurangi, mungkin bukan takaran, bukan beratnya dikurangin, speknya yang memang dikurangin. Dan hal seperti itu termasuk penyebab penguasa itu jadi zalim. Arti lainnya, kezaliman penguasa itu di antara sebabnya adalah rakyatnya koruptor dan menipu. Dan itu adalah sesuatu yang jamak terjadi di mana-mana di Indonesia. Kalau mau disadarin ya, tapi banyak orang nggak sadar. Tambahan berikutnya, dan ini bisa juga banyak nih kita. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i falaulal bahaim lam yumtaru. Jangan-jangan hujan semalam itu memang buat bekicot supaya senang, buat ikan-ikan cere di sekitaran Radian sama Jatimurni. Ya,
Bukan buat orang-orang yang jangan-jangan, karena betapa banyaknya yang tidak membayar zakat mal, bukan zakat fitr. Zakat fitr itu rame semua orang ya, alhamdulillah. Zakat fitr kan bisa satu kepala keluarga mendanai satu keluarga bisa. Tapi kalau zakat mal itu individual ya. Banyak sekarang yang tidak mau berzakat. Antum tanya aja pada para pengusaha. Taib, pengusaha kelontong berapa modalnya kira-kira? Kira-kira berapa? Kelontong itu bikin udah modal kelontong berapa? Ada yang paham di sini? 50 juta. 50 juta. Iya. Kalau gedean dikit? Gitu kan, Gedean dikit? Cepek. Taib, dengan dia bermodal cepek, itu kan udah masuk ke dalam zakat perdagangan. Taib, oke. Dia pakai inventaris kan? Etalase, pagarnya, ininya. Oke. Habis pagar semua itu 10 juta. Berarti kan 90 juta modal dia. Nanti kemudian dari 90 juta itu kan akan ada, itu kan udah capai nisab. Sekarang kira-kira emas itu kalau untuk nisab zakat sekarang 86 juta kali ya. Sekitar itu. Kira-kira itulah. Ya berubah-ubah ya. Nah, setahun kemudian haul, dia hitung itu. Berapa sekarang yang tersisa dan juga labanya. Labanya berapa? Barang yang ada dan labanya, modal ada dan labanya berapa? Semua dikalkulasikan. Itu kalau memang dia punya sendiri itu uang. Adapun kalau misal dia pakai investor dan itu bukan uang dia, bukan barang dia, maka insya Allah tidak. Tapi investor tersebut zakat di tempat masing-masing. Paham gak ikhwan di sini? Memodal. Misalnya buka warung kelontong. Ya. Pakai investor 50 juta, Pak Usman 50 juta, Pak Ali. Karena ini bukan uang Ana. Barang juga bukan barang milik Ana. Ana cuma sebagai pengelola ya. Apakah Ana yang zakat? Bukan. Itu yang lebih tepat. Yang zakat siapa? Pemodal masing-masing. Kalau mereka punya uang tabungan sendiri 100 juta. Di Ana ada 50 juta modal. Makanya udah gabungin, itu urusan masing-masing, bukan urusan Ana, gitu ya. Nah, maka kalau misalnya mereka menolak membayar zakat dari harta yang mereka miliki, curahan air dari langit akan ditahan. Bahkan sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya tidak akan turun hujan kepada mereka. Ya, jadi jangan-jangan hujan itu bukan buat manusianya sebenarnya, tapi buat binatang, kasihan. Wala khafara qaumun ala ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Dan tidaklah suatu kaum melanggar janji melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Ya. Fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, maka mereka kemudian mengambil sebagai musuh-musuh itu kemudian mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para imam ini bisa penguasa atau ulama, tidaklah para imam mengabaikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Ini bisa dikatakan kalau memang hadis ini sahih, dan insyaallah ini hadis sahih, di antara penyebab perselisihan banyak para asatidzah dari berbagai kelompok adalah karena apa? Pertama, tidak dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, karena ada tendensi duniawi masing-masing. Gitu. Ya. Seandainya para ulama ini dari berbagai firqah itu mau kembali ke kitabullah dan sunnah Rasul SAW, dan juga tidak ada tendensi dunia dengan ilmu mereka, maka akan bersatu dengan izin Allah Ta'ala. Begitu ya, ikhwan. Pak Ade, silakan. Tadi pertanyaannya Pak Ade. Ustaz, tadi kalau ikhwan sudah nazar ke akhwat. Ikhwan sudah nazar ke akhwat. Terus kan sudah lihat tadi Ustaz. Sudah lihat. Wajahnya kan dibuka cadarnya gitu. Iya. Tadi ada juga bisa lihat rambutnya. Iya. Kemudian batal melamar, batal nikah gitu. Gimana Ustaz? Oke. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya seorang pria sudah nazar melihat rambutnya, bahkan
namun kemudian Bapak katakan batal nikahnya. Pertama, hukum asal nazar. Emang udahan? Hukum asal nazar itu haram. Ya, haram. Kecuali bagi yang memang ada niatan untuk menikah dengannya. Nah ini. Ya, hukum asal nazar itu haram kecuali bagi yang ada niatan untuk menikah dengannya. Bukan ada niatan menikah tok. Baru niatan, Pak ya. Niatan di sini nggak mesti bakal nikah gitu loh. Nih misalnya. Misal ya. Ada janda fulan. Ya kan biasa kayak gitu ceritanya. Antum pengen. Ya, karena antum sering dengar kebaikan-kebaikannya. Udah bismillah dah. Nah, ini ya boleh nazar. Tapi emang ada keinginan untuk menikah dengannya. Gitu ya. Ini bukan karena ada yang nggak suka kan anak ngomong janda. Nggak ada yang hina dari janda itu. Taib. Kemudian udah terangkan insya Allah nggak perlu itu, nggak apa-apa. Kemudian apa? Saya mana tadi, Bang? Saya mana tadi kita? Niat mau lamar. Oke. Mau nazar dulu. Karena selama ini mungkin belum pernah melihat wajahnya, baru mendengar kebaikannya. Atau pernah melihat wajahnya, tapi ingin memastikan apakah masih seperti itu atau sudah berwujud werewolf atau gimana, nggak tahu. Nazar boleh. Taib, ternyata ketika nazar, apakah nazar itu sama dengan khitbah? Tidak. Kalau di Arab dan asalnya adalah, nah ini sebagian orang Arab dan sebagian ulama mengatakan nazar itu baru dilakukan setelah khitbah, menyatakan keinginan untuk menikah dengannya. Itu. Jadi khitbah itu adalah al-ikhbaru bi iradatihi an-nikah iyyaha. Itu adalah khitbah syar'iyyah. Khitbah adalah mengabarkan minatnya dia kepadanya untuk nikah. Itu adalah khitbah. Simpel kayak gitu itu. Jadi enggak seperti khitbah versi Indonesia, Pak. Lamar itu. Iya. Lamar versi Indonesia bawa keluarga besar. Seserahan semobil. 3 mobil pakai lampu hazard semua. Itu lamar versi Indonesia. Ya? Apa? Kadang tuh yang norak kayak gitu tuh. Baru lamar norak, gitu kan? Terus ada foto prewed, ya. Norak. Anak katakan, ya bukan norak sih, emang itu tradisi keluarga kita ya. Tapi itu termasuk ifrat bagi anak ya. Walaupun dulu anak melakukannya. Tapi setelah anak ngerti esensi nikah, itu ifrat. Ya, berlebihan. Ya. Sejujurnya, jujurli ya. Nah, kalau misalnya seperti nazar, dia nazar. Nah, ketahui nazar itu bukanlah suatu perbuatan yang wajib untuk melazimkan apa? Ada pernikahan setelahnya. Justru nazar itu kan tujuannya untuk memastikan dia jadi apa enggak, dia lanjut apa enggak. Dia lanjut apa enggak, gitu kan? Jadi diperbolehkan seorang pria untuk memutuskan niat setelah nazar. Enggak ada masalah. Itu langsung. Enggak mesti langsung. Hah? Enggak gitu juga. Boleh mikir dulu kan, nazar gitu. Terus mempertimbangkan berapa hari gitu. Dan ketika memang orang pengen niat untuk menikah dengannya, diperbolehkan nazar berkali-kali, itu boleh. Nazar berkali-kali boleh, baik dalam satu majelis berkali-kali ataupun dengan mengadakan beberapa kali majelis, boleh. Dengan syarat
nazar berulang tersebut untuk mentasbit dan mentakkid dirinya supaya menikah dengannya. Bukan nazar karena memang cuman pengen deket-deket aja, enggak. Tadi maksud dari nazar berulang-ulang itu adalah untuk mentasbit, mengokohkan azam dia. Jadi dalam satu majelis, misal sejam di rumahnya, berkali ngeliat lagi, terus ngeliatin lagi, terus pas dia ngeliat saling mandang, terus saling malu gitu. Karena masing-masing punya wajah yang jelek misalnya. Berkali-kali apa nggak cukup Ustaz, begitu pertama datang ngeliat tuh, tadi bisa ngeliat wajahnya, lihat rambutnya, terus mungkin ke depan lihat lagi. Iya. Kadang nggak cukup, Pak. Sebagian orang nggak cukup. Harus meyakinkan dirinya. Mungkin dia punya pilihan lain, tapi dia pengen yang ini gitu loh. Jadi apa sih benefit yang lebih dari melihat wajahnya gitu? Iya. Benar, Pak. Boleh. Pertimbangan lah itu. Iya. Memang kadang kita mengatakan apa nggak cukup sekali doang. Mungkin kalau kita kemudian melakukannya, kadang-kadang kita merasa nggak cukup sekali, Pak. Maka boleh datang lagi. Selama tidak menggunakan fitnah boleh datang. Ya, kalau diperbolehkan datang lagi ya datang lagi. Ya. Besok bukan depan mau datang lagi ya. Mau ngapain, Mas? Maaf, mau nazar lagi. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Dikira kalau datang lagi itu berarti ngapel. Enggak, nazar lagi. Nazar lagi. Lihat lagi. Ayahnya kemudian mentakdim ini. Silakan lihat lagi. Tapi bukan termasuk zina mata ya? Enggak. Kalau memang di hatinya ada keinginan pengen sama dia. Iya. Sebutuhnya aja. Sekuatnya apa supaya dia sampai kuat azamnya baru udah. Nanti nazar full pas udah nikah. Nazar full itu. Ustaz, itu kalau dalam waktu hampir bersamaan ada dua orang boleh nggak? Ada dua calon gitu, Pak. Ini Pak Ade ada sesuatu dari pertanyaan ini atau gimana, Pak? Pengalaman ini pengalaman. Enggak, soalnya beliau enggak jangan-jangan Intens Ustaz. sedang ini nih. Ini kan ilmu Ustaz. Iya sih ilmu, dan ilmu itu diamalkan bukan sekedar ya, Pak. Kan mungkin ada orang yang pengen melihat apa, tahu kabar tadi lebih dari satu orang misalnya, ada dua calon memang. Dua perempuan. Iya. Iya. Milih gitu Ustaz. Tadi kan Mempertimbangkan. Iya, satu belum mantap, tuh satu lagi mungkin ada yang lain gitu perbandingan. Kalau memang dia punya roghbah dan keinginan kepada keduanya, boleh. Tapi kan dia hanya bisa satu. Cuman dia mempertimbangkan mana yang lebih cocok gitu loh. Nah, ini boleh dalam kondisi ini ya. Tapi kalau misalnya nggak ada keinginan kepada keduanya, cuman apa ya? Ada sebagian ikhwan yang memang ahli nazar, abu nazar, yaitu pasang banyak dulu deh gitu loh. Pasang banyak dulu. Dan ada kayak gitu ada. Masang banyak. Bisa dosa. Karena dia apa? Banyak, bahkan ada yang lebih dari 4 dalam satu tahap hidupnya, apa namanya? Bukan momentum ya. Satu tahap hidupnya gitu loh. Dalam pencarian dia sekaligus pasang di Cipayung ada, di Cilangkap ada, di Setu ada, di Jatimurni ada, di Jatirhayu ada, di Jatiranggon ada misalnya. Itu. Dan dia nazarin semua tuh. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin benar ini orang. Kenapa? Karena di antara syarat diperbolehkan nazar adalah ada roghbah dan keinginan untuk menikahinya. Kalau dua masih mungkin lah, masih ihtimal mungkin lah, karena pengen keduanya, cuman kan harus pilih salah satunya. Jadi meyakinkan dulu dirinya mana yang ini. Dia bulak sini, balik sini, lihat dulu. Oh, ternyata ini lebih baik. Dah, yang ini putus, dah. Ini lanjut, gitu Pak. Tapi kalau Abu Nadhor itu enggak. Dia pasang di mana-mana. Biro jodoh juga pasang. Iya. Nah, yang seperti ini berarti dia main-main. Walaupun memang betul dia pengen nikah, tapi banyak yang dinazar seperti ini nggak benar. Gitu. Adapun kalau dua tadi mungkin masih maklum kalau memang kondisi dia memang dua-duanya bagi dia menarik dan dia pengen kepada keduanya. Kalau bisa dua-duanya lanjut full dua-duanya lanjut dua-duanya, masya Allah, ana dukung. Tapi nanti setelah ana udah bisa, kalau sekarang jangan. Ana dulu.
Gitu. Oh berarti Pak, Amal ya soalnya. iya. Fastabiqul khairat lah Pak. Dalam kebaikan itu ibadah itu fastabiqul khairat, jangan nunggu orang lain Pak. Iya, begitu Pak. Ustaz, Ya. kalau untuk akad salam tadi kalau di tafsir tersebut kan baru cuma Allah memberikan kriteria, belum ada transaksi. Itu kan baru Allah memberikan sapi yang begini itu belum ada transaksi jual beli orang itu ke si yang punya sapi itu kan. Enggak diceritakan transaksinya. Ya di sini mungkin entah mereka tabaruk ngumpulin duit atau gimana, Anda nggak tahu. Ya, tapi yang penting ketika itu dipesan duit sudah ada gitu. Jadi ada yang mencarikan mungkin ya, Anda nggak tahu. Al-muhim di sini menunjukkan akad salam terhadap hewan penting. Oh, salam terhadap hewan boleh. Karena Abu Hanifah itu, Imam Abu Hanifah dan yang semisalnya tidak mensahkan itu karena terjadinya gharar yang sangat banyak kalau misalnya hewan. Karena hewan kan bukan benda padat, melainkan kan tumbuh. Maka terjadi gharar yang banyak. Gitu takutnya. Begitu. Emang poinnya di mana yang antum maksud poinnya? Kalau akad salam transaksi antara Ah. penjual dan pembeli kan. Iya. Mau yang begini. Ah. Pesenin kan langsung Iya. uangnya cash. Ah. Jadi dia antar bulan lagi atau Ya. tempo ini kan enggak, baru Allah memberikan Ya di sini tidak ada. begini. Hanya deskripsi saja. Deskripsi. Memang hadis tadi, ayat-ayat Al-Baqarah yang surat tentang sapi itu tidak bisa begitu saja independen bisa jadi dalil akad salam, nggak bisa. Tetapi untuk mengcounter pendapat, bukan mengcounter sih apa ya, bukan melawan ya, apa ya, mengklarifikasi pendapat jumhur terhadap pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah bisa dari segi deskripsinya. Tapi kalau secara mustaqil independen untuk menetapkan bahwa saya ini dalil akad salam masih belum full, karena di situ tidak disebutkan adanya akad salam, ya kan? Tidak ada apa namanya, nggak disebutkan uang kan di situ, nggak disebutkan juga tenggat waktu kapan, bahkan majul di situ kan waktunya kapan. Wallahu alam, seperti itu. Kan langsung ketemu sama yang punya Petani, sapi, kan, iya. Mensyaratkan Iya. sekat emas gitu. Ya, dalam waktu yang singkat, karena mayatnya kan ditungguin ini mayatnya. Iya. Sahih. Anda nggak tahu apakah mayat ketika itu cepat membusuk atau nggak tahu kan, bisa jadi mayat ketika zaman Bani Israel agak lama membusuknya, bisa jadi nggak kayak sekarang kan, makanan aja kan di zaman Bani Israel dunia makanan tidak basi, tapi karena pelanggaran yang mereka lakukan akhirnya makanan jadi makanan basi itu sekarang gara-gara Yahudi itu. Iya, dulunya nggak basi makanan. Tapi ada hikmahnya sih, kalau makanan nggak basi-basi ntar nggak ada recycle, nggak ada ini dong. Iya, ntar gorengnya Pak Ade nggak ini. Iya, bisa buat sebulan. Ntar belinya banyak sekalian, taruh sini bala-balanya. Iya. Tapi ini udah jam 7 lebih, kayaknya kita sampai sini aja. Dan juga karena Mas Agam udah melipat meja, kayaknya nyuruh Ana selesai aja ya. Bukan melipat meja, udah napasat gitu maksudnya. Iya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.